Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Mari kita awali ibadah ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena saat ini kami boleh bersama-sama untuk mempersiapkan diri di dalam ibadah raya. Kami mohon berkat-Mu dari awal, pertengahan hingga akhir, biar ibadah ini sungguh-sungguh berkenan dan bermanfaat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat yang diberkati Tuhan. Puji nama Tuhan, saya yakin dan percaya dimanapun kita semua berada, kasih setia Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kita. Maka dari itu saya mau mengajak jemaat sekalian untuk kita bersukacita bersama, kita mau bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan menyanyi satu pujian, bersyukurlah kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari bersama-sama kita menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau fokus kepada Tuhan.
Kita mau meninggalkan setiap masalah kita. Kita mau merenungkan setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Ada banyak hal yang sudah Tuhan perbuat dalam hidup kita. Menolong kita, memberkati kita, bahkan memampukan kita dalam menghadapi setiap persoalan hidup. Maka dari itu, mari sama-sama kita katakan, ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari sama-sama kita menyanyikan lagu ini dengan lebih sungguh. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di
Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun berada, kiranya damai sejahtera dan kasih Kristus ada bagi kita semua. Sebelum kita bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga. Kami mengucap syukur Tuhan untuk waktu yang luar biasa ini. Kami bersama-sama akan belajar kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami Tuhan, sucikan dan kuduskan kami, dan biarlah kami siap untuk menerima setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Berkati hamba-Mu dengan segala keterbatasan, hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan berikan hikmat dan marifat yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah hanya kebenaran firman-Mu yang disampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, saat ini saya akan khotbah dengan tema Mengapa harus bersyukur? Mari bersama-sama kita buka di 1 Tesalonika 15 ayat 16 sampai 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dalam surat ini, Paulus memerintahkan kepada jemaat agar selalu bersuka cita senantiasa. Kita bersuka cita itu akan gampang jika keadaannya mendukung. Ketika kita mendapatkan kenaikan gaji atau kita mendapatkan sesuatu hal yang kita inginkan, pasti bersuka cita akan sangat mudah. Lain halnya kalau apa yang kita harapkan tidak tercapai atau mendapat kesulitan, kegagalan. Tentu bersukacita membutuhkan kekuatan yang lebih atau bahkan itu sangat sulit. Tetapi di sini Paulus mengajarkan untuk bersukacita. Bersukacita di dalam Tuhan tentunya. Bersukacita di dalam Tuhan itu tidak melihat situasi dan kondisi, tetapi bersukacita di dalam Tuhan itu sukacita kita menjadi penuh, tidak peduli dengan keadaan kita, tidak peduli dengan apa yang terjadi dengan keadaan kita, tetapi rasa sukacita, karena sukacita kita hanya ada di dalam Tuhan kita. Cara untuk bersuka cita senantiasa, sambungannya dari ayat 16 ke 17 adalah dengan tetap berdoa. Kita akan lebih mudah bersuka cita ketika kita bisa terus-menerus berdoa. Berdoa senantiasa, lebih banyak berdoa. Berdoa dengan berkomunikasi dengan Tuhan. Dengan komunikasi dengan Tuhan, dengan terus berdoa, itu akan lebih banyak berdoa, lebih mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan. Ketika kita mempunyai hubungan dekat dengan Tuhan, kita senantiasa berdoa. Tentu tidak ada kekurangan alasan bagi kita untuk kita tidak mengucap syukur. Jadi ada kaitannya. Di sini Paulus tahu bahwa bersukacitalah senantiasa. Jadi hanya di dalam Tuhan sukacita kita penuh. Bukan bersukacita karena keadaan, tapi bersukacita karena Tuhan. Sukacita kita menjadi penuh. Dan dilanjutkan dengan tetaplah berdoa. Kalau kita
berdoa secara terus-menerus, berkomunikasi dengan Tuhan secara terus-menerus, pasti hubungan kita akan dekat dengan Tuhan, mempunyai hubungan intim dengan Tuhan, sehingga hati kita akan sangat mudah untuk mengucap syukur. Satu perintah yang kita ingin taati, tetapi ternyata tidak mudah di dalam realita kehidupan. Sepertinya gampang, bersukacitalah. Gampang sekali ya untuk mengatakan bersukacitalah. Memang gampang kalau keadaannya menyenangkan. Ketika kita mendapatkan sesuatu hal yang kita inginkan, kita mendapatkan promosi, kenaikan gaji, atau kenaikan pangkat. Wow, tanpa disuruh 2 kali, wah bersukacita, pasti bersukacitanya akan sangat-sangat besar. Bagaimana jika kebalikannya? Jika hal-hal yang tidak mengenakkan dan kita tetap disuruh bersukacita, tentu hal itu tidak mudah untuk dilakukan. Saya akan bercerita tentang cerita saya di waktu saya masih kecil, sekitar umur 6 tahunan. Saya teringat saat itu saya menangis. Entah itu menangisnya karena apa saya lupa, tapi waktu itu saya menangis, entah sedih, entah marah, tapi saat itu saya menangis. Nah, kebetulan waktu itu saya menangis kok di depan kaca. Nah, namanya anak kecil. Nah, saya memandang wajah saya di kaca ketika saya menangis. Lama-lama kok sepertinya kok lucu melihat diri sendiri menangis. Setelah itu, secara tiba-tiba saya berhenti dan tersenyum sendiri. Tersenyum sendiri, kok lebih baik tersenyum daripada menangis. Tapi ingat hal tadi, nangis lagi. Saya teringat waktu kecil ini saya bisa jadi tips buat saya pribadi, mungkin bagi saudara-saudara bisa. Kalau ketika kita lagi sedih atau kita lagi marah, silahkan cari cermin atau bahkan HP kalau sekarang. Coba mari kita bercermin. Kalau kita lagi marah, kita pasti akan bisa melihat wajah kita ketika kita marah. Coba kita bedakan, habis itu kita tersenyum. Pasti akan jauh perbedaannya. Akan lebih cantik, lebih tampan kalau kita tersenyum daripada kita marah. Entah marah, entah kecewa, entah apapun itu. Pasti wajahnya akan lain dengan wajah yang bersukacita. Sehingga banyak orang yang bilang jangan cepat-cepat marah, nanti bisa lekas jadi tua. Kenyataannya itu memang benar. Jadi saudara-saudara, kalau sedang marah, jangan lupa ambil cermin. Atau kadang kalau saya pas marah, kadang suami saya sering mengatakan ke saya, sana ambil cermin, coba lihat marah apa enggak, seperti itu. Dan biasanya saya jadi tersenyum. Jadi saudara-saudara, dalam segala keadaan kita itu harus bisa bersukacita karena Tuhan.
Yang ayat selanjutnya, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Dikatakan di ayat ini merupakan kehendak Allah. Jadi kehendak Allah itu adalah keinginan Allah. Keinginan Allah itu apa yang dimauin Tuhan untuk kita lakukan itu adalah mengucap syukur. Dan tentu kalau Tuhan menghendaki, pasti ada alasannya, pasti ada sebabnya. Dan kita tahu bahwa Tuhan itu rencananya sempurna. Di sini dikatakan mengucap syukur dalam segala hal. Segala hal itu berarti segala sikon, segala situasi kondisi, tidak memperdulikan apapun. Harus mengucap syukur. Ini hampir sama dengan bersukacita tadi. Akan sangat mudah mengucap syukur kalau kita mendapatkan sesuatu yang enak, sesuatu yang membahagiakan. Tetapi kalau kebalikannya, mungkin akan sangat berat. Tetapi di sini Tuhan menghendaki. Tuhan ingin agar kita selalu mengucap syukur. Tentu ada sebabnya, tentu ada alasannya. Kalau kita tidak mengucap syukur, jika kita tidak mengucap syukur dalam segala hal, berarti kita tidak berada dalam kehendak Allah. Berarti kita tidak mengikuti kemauan Allah. Itu juga berarti bahwa kita sedang mengingkari Allah. Atau berarti kita tidak taat kepada Allah. Bahasa halusnya, kita itu kalau tidak taat kepada Allah itu kan berarti memberontak pada Allah. Tetapi ini secara halus. Mungkin kita tidak menyadari. Kalau kita tidak melakukan kehendak Allah, sama saja kita tidak taat. Dengan kita tidak mengucap syukur, sama dengan kita ya memberontak Allah meskipun dengan halus. Dan harus kita ingat bahwa tidak ada pemberontakan yang dapat penyertaan Allah. Jadi hati-hati bagi kita semua, pelajaran bagi kita semua, untuk menjaga hati, pikiran, perkataan kita, agar kita selalu berpikir positif. Jangan menjadi orang yang mempunyai perkataan atau pikiran yang negatif. Terkadang kalau kita mendengar orang ngomong negatif, kita capek sendiri. Alangkah baiknya kita selalu berpikir positif. Kita semua berjuang. Kita semua belajar bersama-sama. Memang tidak semudah yang diucapkan. Tapi kita punya Roh Kudus yang menuntun kita, menolong kita. Kalau kita salah, cepat bangun. Agar kita terus berjalan dalam kehendak Allah dan rencana Allah. Kita bisa ambil contoh bangsa Israel. Bagaimana bangsa Israel yang gara-gara menggerutu, gara-gara mengeluh, padahal sudah mendapatkan hal yang luar biasa, mukjizat yang sangat luar biasa besarnya, tapi mereka tetap mengeluh, tetap menggerutu,
dan tidak mengucap syukur, yang pada akhirnya mereka muter-muter selama 40 tahun di padang gurun. Mengucap syukur itu bukan masalah perasaan, tetapi itu adalah tanda ketaatan kita kepada Tuhan. Tanda kita taat kepada Tuhan kita. Persoalannya, apakah kita mau taat atau mau memberontak? Itu pilihan di tangan kita. Karena tentu Allah mempunyai alasan kenapa kita harus mengucap syukur, kenapa kita harus melakukan itu dalam segala hal. Semuanya pasti ada alasannya. Salah satu contoh di dalam Perjanjian Lama, kita semua tahu bagaimana Yusuf sendiri tidak tahu kenapa saudara-saudaranya membencinya, bahkan berniat hampir membunuhnya. Dan akhirnya tidak jadi dibunuh. Sampai Yusuf sampai ke Mesir. Kisah ini tentu saudara-saudara tahu bagaimana Yusuf mengalami hal-hal yang tidak mengenakkan. Dan itu bukan terjadi 2-3 bulan, 1-2 tahun, tetapi bertahun-tahun. Dan kita tahu di Alkitab dituliskan Yusuf selalu disertai oleh Allah. Tidak mungkin kalau Yusuf, orang yang suka menggerutu, disertai oleh Allah. Pasti Yusuf itu adalah orang yang benar-benar taat kepada Allah, orang yang selalu mengucap syukur sehingga selalu disertai Allah. Dan pada akhirnya, mari kita buka di Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Yusuf mengalami berbagai macam hal yang tidak mengenakan di Mesir, yang pada akhirnya membawa Yusuf ke tingkat dia menjadi orang penting di Mesir setelah Fir'aun. Dan posisi Yusuf itu digunakan Tuhan untuk menyelamatkan sebuah bangsa. Dari sini kita bisa melihat bahwa Tuhan menghendaki segala hal kita mengucap syukur. Akan mudah sekali kita mengucap syukur kalau kita tahu alasannya. Kalau ada alasannya pasti mudah. Tetapi Tuhan menghendaki agar kita mengucap syukur dalam segala hal. Karena kita percaya bahwa Tuhan kita itu Allah yang memberikan rancangan yang terbaik bagi kita. Dari penjelasan di atas, kita bersama-sama mau belajar ada 3 hal yang dapat kita pelajari, alasan mengapa kita harus bersyukur. Yang pertama adalah karena itu adalah kehendak Tuhan. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ini Tuhan menghendaki. Tuhan ingin agar kita melakukan itu. Dan kita percaya bahwa Tuhan menghendaki hal tersebut karena Tuhan mempunyai maksud dan tujuan tertentu.
Dan Tuhan, keinginan Tuhan agar kita menjadi umat yang taat akan kehendak-Nya. Kalau kita melakukan kehendak Tuhan, berarti kita itu taat kepada Tuhan. Kalau kita menolak untuk melakukan kehendak Tuhan, berarti kita itu tidak taat, alias memberontak secara halus pada Tuhan. Mari kita buka di Ayub 2 ayat 10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Dari kisah Ayub ini kita mau belajar, saudara-saudara. Apakah kita mau jadi orang taat, ataukah kita mau jadi seperti istri Ayub? Ayub sampai bilang, apakah kamu sudah gila? Apakah kita hanya mau yang baik-baik saja, tetapi ketika tidak baik kita tidak mau? Kalau kita tidak bisa mengucap syukur, berarti tidak taat. Itu berarti kita sama seperti istri Ayub yang hanya mau enaknya saja. Dan saya percaya kita semua tidak akan menginginkan jadi seperti istri Ayub yang tidak taat. Dan yang kedua, alasan kedua mengapa kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Kedua, kita percaya bahwa Allah berdaulat atas situasi apapun. Kita yakin bahwa selama kita hidup di dunia ini akan selalu ada masalah yang kita hadapi, entah itu berat atau kecil, dan masalah tentunya mesti tidak mengenakkan. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan berdaulat akan apapun juga. Bahkan ketika hal itu tidak mengenakkan kita. Apa ada sih masalah yang enak? Tentu masalah kebanyakan masalah tentu tidak mengenakkan. Tetapi kita mau percaya bahwa Tuhan kita berdaulat atas apapun, atas hidup kita. Tuhan kita tidak pernah meninggalkan kita, sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Terkadang hal-hal yang tidak mengenakkan bisa terjadi pada kita. Tapi kita percaya, mari kita buka di Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi saudara-saudara percaya bahwa Tuhan kita berdaulat atas hidup kita. Kadang sesuatu hal yang tidak baik atau tidak mengenakkan terjadi pada kita, tapi kita percaya ayat Roma 8:28 mengatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kita percaya bahwa setelah ada hujan pasti nantinya akan ada pelangi. Jika sesuatu hal yang tidak mengenakkan, pasti ada suatu hal yang ada kebaikan yang bisa kita ambil. Karena Tuhan kita menjanjikan bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Dan Tuhan berdaulat atas hidup kita. Dan yang ketiga adalah untuk mematahkan tujuan iblis yang ingin
kita memberontak terhadap Allah. Jadi alasan kenapa kita senantiasa bersyukur dalam segala hal, mengucap syukur dalam segala hal, yang ketiga adalah untuk mematahkan tujuan iblis agar ia ingin kita memberontak terhadap Allah. Dengan kita mengucap syukur terus kepada Allah dalam segala hal, itu sama saja kita mematahkan kuasa iblis. Iblis akan selalu berusaha menjatuhkan manusia agar manusia memberontak pada Allah. Kita mau belajar dari Ayub. Bagaimana tokoh Ayub ini tokoh yang nasibnya atau masalahnya bertubi-tubi, sangat berat. Bahkan sepertinya tidak ada yang seberat Ayub. Dalam sehari dia bisa menghadapi kehilangan, langsung kehilangan hartanya, kehilangan 10 anaknya, kehilangan hamba-hambanya. Dan yang terakhir adalah dia sakit kulit yang luar biasa. Dan sekali lagi kita mau belajar dari Ayub ini, di mana Ayub tetap setia. Kita tahu istri Ayub mengatakan kepada Ayub, "Kutuklah Allah dan mati saja." Dalam hal ini istri Ayub yang jatuh dalam rencana iblis, sehingga dia mengutuk Allah. Jika kita tidak bisa mengucap syukur lama-kelamaan, bisa jadi akan marah pada Allah, kecewa pada Allah, kadang mengatakan hal-hal yang tidak baik pada Allah. Nah, itu yang iblis inginkan bagi setiap manusia, agar manusia memberontak pada Allah dengan tidak taat, dengan tidak mengucap syukur. Karena mengucap syukur itu kehendak yang dikehendaki Tuhan bagi kita. Tetapi bagaimana Ayub bisa memenangkan pertandingan itu? Ayub tetap kuat meskipun yang dihadapi sangat luar biasa. Kita mau belajar seperti Ayub, kuat terus mengucap syukur meskipun keadaannya sangat-sangat parah. Ketika kita bisa mengucap syukur, sama saja kita bisa mematahkan, memberitahu iblis bahwa iblis, kamu kalah, kamu tidak bisa mengalahkan aku. Karena aku taat pada Tuhan. Aku mau mengucap syukur. Itu sama saja kita bikin TKO pada iblis. Kita bisa tertawa bahwa kita ngalahin iblis. Kita bisa menjadi orang taat dengan selalu mengucap syukur. Demikian saudara-saudara, tidak ada alasan bagi kita untuk khawatir, untuk sedih, untuk marah. Karena Tuhan kita Allah yang luar biasa. Senantiasa kita bersuka cita dan berdoa senantiasa. Dan terus mengucap syukur, karena itu yang dikehendaki Allah bagi kita semua. Dan kita mau belajar bersama-sama mengapa kita harus
senantiasa mengucap syukur yang pertama, karena itu semua adalah kehendak Allah. Itu adalah apa yang ingin Allah lakukan dalam hidup kita. Dan kedua, percaya bahwa Allah berdaulat atas hidup kita, atas segala sesuatu dalam hidup kita. Allah berdaulat. Dan yang ketiga, dengan kita mengucap syukur, kita telah mengalahkan iblis, mematahkan tujuan iblis di dalam hidup kita, agar iblis menginginkan agar kita tidak taat pada Allah. Tetapi dengan bersyukur kita mematahkan tujuan iblis dalam hidup kita. Mari saudara-saudara, kita bersama-sama terus belajar. Memang tidak mudah, tapi kita mau minta Tuhan, untuk Tuhan memampukan, untuk Tuhan memberikan kita kekuatan. Dan ketika kita tahu kebenaran ini, kita akan menjadi pribadi yang akan selalu bersuka cita di dalam Tuhan, akan rajin berdoa senantiasa, dan terlebih itu kita melakukan kehendak Tuhan dengan senantiasa mengucap syukur dalam segala hal. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Bapa Allah yang bertata dalam kerajaan surga. Kami mengucap syukur Tuhan, kami bersama-sama sudah menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan. Mari Tuhan beri kami kekuatan Tuhan, untuk kami bisa melakukan seperti apa yang sudah disampaikan. Biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang benar-benar bisa bersukacita dalam segala keadaan. Dan kami menjadi anak-anak-Mu yang selalu senantiasa dekat dengan Tuhan. Dengan kami selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Kami rajin berdoa. Dan Tuhan beri kekuatan kepada kami Tuhan, untuk kami mampukan kami Tuhan, untuk kami bisa selalu mengucap syukur dalam segala hal, sebagai tanda ketaatan kami kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan, dengan keterbatasan dan kelemahan kami, Roh Kudus akan memampukan kami untuk kami bisa melakukan itu. Dan biarlah hidup kami menjadi terang dan garam dimanapun Tuhan mempercayakan kami, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Setiamu yang ku
Saudara-saudara, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara dalam rumah tangga saudara, dalam pekerjaan saudara, dalam pelayanan saudara, dan dalam seluruh aktivitas saudara. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya berharap dimanapun saudara berada, semoga tetap dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Meskipun PPKM, kiranya jemaat tetap semangat dan tidak mengurangi semangat untuk mengikuti persekutuan online dengan mengikuti DNA. Silakan menghubungi nomor di bawah ini bagi saudara yang belum dan ingin tergabung. GKN So Fellowship diadakan setiap minggu kedua dan keempat melalui Zoom. Meskipun melalui pertemuan virtual, kita bisa ketemu kangen dan sharing bersama. Jadi, ditunggu kehadirannya di GKN So Fellowship. Bagi saudara-saudara yang ingin mengikuti AHA, Ayo Hafal Ayat atau ABA, Ayo Baca Alkitab, silakan menghubungi nomor di bawah ini. Untuk perpuluhan dan persembahan syukur bisa ditransfer di nomor rekening di bawah ini. Atau bisa melalui OVO, Dana, GoPay, atau ShopeePay di akun di bawah ini. Jangan lupa tetap melaksanakan protokol kesehatan untuk kebaikan kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.